Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini dari pemeriksaan Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho, kita bergabung dengan Feni Sinuraya langsung dari Gedung KPK Jakarta. Feni, selamat sore. Bagaimana pemeriksaan Gatot? Apakah sudah selesai sore ini, Feni? Selamat sore, Livi, Denta, dan juga Anda, Saudara. Terhitung sudah hampir 6 jam lebih, Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho masih menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung dan dilakukan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Hari ini Gatot tiba di Gedung KPK sekitar pukul 10:30 siang dan menyusul pada pukul 4 sore. Istrinya yakni Evi Susanti juga datang ke Gedung KPK untuk turut dimintai keterangannya oleh penyidik Kejaksaan Agung. Gatot Pujo Nugroho hari ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana bansos Pemprov Sumatera Utara tahun anggaran 2011 hingga 2013. Ini sebenarnya merupakan panggilan ketiga, namun juga pemeriksaan perdana yang dihadiri oleh Gatot Pujo Nugroho. Pada panggilan perdananya, yakni pada tanggal 13 Agustus lalu, Gatot menyatakan belum siap untuk diperiksa oleh pihak Kejaksaan Agung. Selanjutnya ketika dijadwalkan ulang, yakni pada tanggal 18 Agustus, giliran dari pihak Kejaksaan Agung yang tidak bisa hadir karena harus memeriksa sejumlah saksi yang ada di Medan dan juga melakukan sejumlah penggeledahan di beberapa tempat di kota Medan, Sumatera Utara. Barulah pada hari ini Gatot akhirnya bisa diperiksa oleh pihak Kejaksaan Agung di Gedung KPK. Dan berdasarkan informasi dari Jaksa Agung HM Prasetyo beberapa waktu lalu mengenai materi pemeriksaan pada hari ini, memang dinyatakan bahwa pada pemeriksaan perdana nantinya akan ditanyakan kepada Gatot mengenai kronologis pemberian dana bansos yang diberikan pada 580 penerima dana bansos. Selain itu juga nantinya akan dikonfirmasi kepada Gatot terkait dengan sejumlah temuan-temuan yang didapatkan dari hasil penggeledahan di beberapa tempat di Sumatera Utara, juga akan dikonfirmasi terkait dengan pemeriksaan saksi-saksi dan akan didalami peran Gatot lebih dalam lagi mengenai ataupun terkait dengan korupsi kasus dana bansos ini. Dan saudara, memang dana bansos ini awalnya adalah diselidiki oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada tahun 2014. Ketika itu saat bekerja sama ataupun berkoordinasi dengan pihak PPK ditemukan sejumlah adanya indikasi ataupun penyelewengan dana bansos, yakni ada sejumlah dana yakni 308,94 miliar rupiah. Dana yang diberikan kepada 580 penerima dana hibah namun belum dilaporkan laporan pertanggungjawabannya. Juga ada dana sebesar 43,71 miliar rupiah dana bansos yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Akhirnya dari pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pun melakukan penyelidikan atas dugaan ini ataupun atas temuan ini. Namun dari tim Biro Hukum Pemprov Sumatera Utara akhirnya melaporkan pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ke PT UN Medan. Pada perjalanannya, akhirnya putusan ataupun perkara dari PT UN Medan ini dimenangkan oleh Pemprov Sumatera Utara. Dan Gatot Pujo Nugroho sendiri memang saat ini selaku Gubernur Sumatera Utara nonaktif juga sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan tindak pidana suap 3 orang majelis hakim PT UN Medan dan juga 1 orang panitera pengadilan. Suap diduga dilakukan untuk memenangkan perkara agar bisa memenangkan Pemprov Sumatera Utara. Dan kami juga masih sama-sama menunggu apakah setelah pemeriksaan ini nantinya Gatot akan ditetapkan oleh pihak Kejaksaan Agung menjadi tersangka. Karena memang setelah memeriksa 30 orang saksi, hingga saat ini belum ada satu pihak pun yang ditetapkan oleh pihak Kejaksaan Agung menjadi tersangka. Kami masih akan terus mengupdate informasi terbaru dari pemeriksaan Gatot oleh Kejaksaan Agung pada sore hari ini. Untuk sementara kembali dulu ke studio. Terima kasih Feni Sinuraya langsung dari Gedung KPK Jakarta. Dan saudara, kita